Malam semuanya. Baru-baru masuk ditanyain Jati kenapa kok arah. Waduh. Ini terus terang sih saya nggak pernah lihat Jati ya. Tapi ya coba kita lihat ya apakah secara teknikal itu bisa dilihat atau memang ya cuman momentum. Saya belum ada bayangin nih Jatinya ini sebenarnya karena technical rebound biasa atau memang karena corporate action. Nah ini yang kita sama-sama cari tahu ya. Nah kebetulan hari Senin biasanya kita lebih melihat secara teknikal apa yang menarik buat satu minggu ke depan. Nah, anyway kalau teman-teman harusnya aware ya, bulan ini bulan Mei ya. Biasanya kalau topik bulan Mei selalu ya dari tiap tahun ya, sell in May go away bener apa enggak. Yang pertama, yang kedua, barang apa aja di Mei yang menarik atau yang kemungkinan bisa perform lah. Nah ini mungkin yang lebih menarik untuk dibahas ya. Terus apa lagi kalau dilihat masuk akal nggak selling May go away. Nah teman-teman mungkin aware juga ya, kemarin setelah yang tarif Trump itu kita punya rally sampai hari ini belum berhenti juga. Nah apakah sekarang udah mulai ketinggian? Nah ini menjadi concern. Yang kedua ada faktor eksternal apa aja. Nah kalau kita lihat dari hari ini ada keluaran laporan GDP ya, itu juga ngelihat impactnya kita punya US dollar atau sebenarnya rupiah kita menguat atau stabil ya, seenggaknya nggak lebih melemah. Nah ini mungkin salah satu faktor positif. Nah kira-kira ada risk on apa lagi nih? Kalau risk on yang perlu kita lihat adalah kita kemarin kalau yang tarif Trump yang perang dagang itu sebenarnya kan berlaku untuk 90 hari postpone. Nah artinya semakin dekat perjalanan waktu ke 90 hari, semakin kita mau nunggu nih apakah benar-benar dia akan suspend atau batal. Kita masih tunggu sama-sama update-nya gimana. Nah apalagi sih yang kita ekspektasikan? Yang kita ekspektasikan karena dengan laporan GDP yang seperti ini, terus dari situasi ekonomi kita masih ngelihat chance untuk suku bunga ini diturunkan ya. Nah kalau dari laporannya kita, research report kita, kalau teman-teman baca ada chance itu dari BI itu akan menurunkan total sebesar 75 basis points nih. Nah ini mungkin yang kita nunggu. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya ekonomi ini gerak nih teman-teman ya. Kalau orang-orang dapat 25 basis point penurunan, otomatis orang jadi lebih berani ngambil modal kerja, jadi lebih berani ngambil kredit. Nah itu barusan yang namanya ekonomi lumayan jalan. Itu yang kita harapkan. Oke, lepas dari itu semua, kira-kira emiten apa aja yang menarik untuk kita lihat di bulan Mei ini? Apakah bulan Mei ini selalu jelek, nggak ada barang yang jalan? Oke, kita tunjukin dulu ya. Terima ya. Oke, sebentar kita tunjukin kita punya. Nah, ini kalau teman-teman ya, teman-teman lihat ya. Sell in May go away. Nah mungkin teman-teman bisa cek di sini ya. Kira-kira ada emiten apa aja yang menarik ya. Kalau dari statistik data kita ngelihat ya teman-teman yang 35 tahun terakhir itu sempat perform di bulan Mei. Itu Cepin. Terus ada tunggu 35 Cepin, Goto, Pegas, Unilever. Terus juga ada Adaro, Arto. Nah mungkin teman-teman bisa lihat juga berapa sih approximately average atau returnnya selama bulan Mei ya. Kita ngomong bulan Mei berarti dari bulan Mei awal sampai akhir bulan. Nah ini mungkin dilihat dari kontennya kita ya. Kayak Goto itu malah sempet ya on average selama 3 bulan terakhir, selama 3 tahun terakhir dia itu sempat kasih return kurang lebih sekitar 18,76% nih teman-teman ya. Lalu ada juga Unilever yang 14,54%. Nah tapi Unilever kemarin udah sempat naik ya teman-teman ya kalau dilihat. Terus ada Pegas juga yang kurang lebih 10,54%. Nah ini sebenarnya kita ngambilnya dari data statistik 3-5 tahun terakhir. Nah ini mungkin jadi referensi teman-teman untuk lihat emiten apa aja yang kita mau lihat ya. Kalau di LQ45 ya. Terus ada juga Adaro, Arto, Inco, KLBF, MAPI, Medco, SMGR sama Unilever. Nah, nanti kita lihat sama-sama bagaimana dari technical wise-nya apakah ada yang menarik. Nah, bicara soal itu bagaimana soal ISG kita? Oke, untuk itu kita coba balik dulu ya dari kameranya untuk lihat technical. Saya izin balik dulu ya. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini sebenarnya grafik dari ISG. Nah, kalau teman-teman lihat dari ISG ini memang sempat ya rally dari bulan April awal ya, kurang lebih ini udah 1 bulan kita
kita lihat ya teman-teman ya. Cuman rally ini nggak mungkin selamanya rally. Nah, kadang-kadang udah market udah mulai jenuh beli juga ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kita mau lihat jenuh beli, sebenarnya kita bisa lihat dari oscillator indicator. Di sini kita ngeliat kalau dari oscillator, kok nggak keluar ya? Dari oscillator indicator ini nunjukin kalau si IHSG ini udah mulai di overbought area nih. Berarti apakah sooner later dia akan reversal? Well, kita sama-sama nunggu. Tapi kalau dilihat dari 100 hari punya rata-rata dia udah di area resisten ya, atau dynamic support. Dynamic resistance. Terus juga kalau teman-teman lihat ya, nah coba kita lihat zoom in lebih jelas. Nah, pergerakan dari IHSG ini selama akhir bulan kemarin sampai sekarang tuh kecil-kecil nih teman-teman. Nah, ini udah nggak ada lagi nih candle gede-gede ya. Nah, malah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apalagi hari ini tutup merah. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda kalau ibaratnya bensinnya udah mulai habis apa enggak. Ibaratnya gini teman-teman, kalau teman-teman bawa mobil, awal-awal isi mobil bensin ya, itu kan teman-teman berarti ngejak gas kenceng aja. Terus tahu-tahu kok mulai lambat ya. Nah, udah mulai jalan jauh, kita mau ngegas juga nggak seberapa berani, mau powernya lebih kencang lagi, kita harus ukur jangan sampai bensinnya habis. Nah, kurang lebih kalau perumpamaannya seperti itu. Nah, untuk ini untuk IHSG-nya. Nah, bagaimana dengan emiten-emiten pengerek IHSG ya? Kalau tadi teman-teman lihat listnya ya, bisa cek kita punya dari Instagram Reelsnya kita ya. Nah, biasanya kalau yang ngedrive IHSG itu kita masih ngelihat biasanya dari big banks ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari big banks. Oke, wait ya. Dari big banks kita hari ini juga sebenarnya lumayan flat ya, nggak kemana-mana ya. Dari Bank Mandiri itu cuma 0,4%, BNI-nya 0,24%, BCA-nya malah flat. BRI-nya malah minus di 0,52%. Sebentar saya refresh dulu. Sabar ya. Oke, semoga nggak nge-lag ya. Oke, mungkin trennya agak lemot. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, dari big banks hari ini setelah laporan GDP ya, walaupun kita punya rupiah menguat, itu big banksnya nggak kemana-mana. Mungkin itu salah satu yang buat kenapa IHSG itu nggak naik lebih kencang ya. Oke, internetnya lemot ya. Ya. Nah, teman-teman, oke, teman-teman bisa ngeliat ya dari BCA-nya juga pergerakannya mulai pelan-pelan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini nih, teman-teman ya. Di bawah ini kan masih ada gap area juga ya. Sebenarnya hampir di semua big banks itu ada gap area. Teman-teman bisa lihat juga dari
BBRI di sini tuh juga banyak gap area ya, di atas sama di bawah. Nah untuk hal sekarang ini kan memang udah deket sama gap area ya. Jadi kalau semuanya teman-teman yang punya BBRI, saya masih ngelihat karena masih ada potensial downside atau potensial dia ranging, ya mungkin ada baiknya pas dia closing gap di 4050 teman-teman mungkin boleh take profit sebagian dulu. Nah sementara kalau saya atau dari Trimegah sendiri itu masih ngeliat nih dari BMRI sendiri kan kemarin ada gap, hari ini gapnya udah mulai ketutup nih teman-temannya di 5100. Nah, apakah nanti dia akan ranging dulu? Nah, kita masih ngelihat potensi ranging ini masih ada. Jadi makanya kita ngelihat mungkin kalau pas dia ke bawah, it's time to entry lagi. Berikutnya juga masih ada BBNI ya. Kita juga ngelihat BBNI mungkin salah satu emiten yang by technical. Kita masih ngelihat potensi untuk rangingnya masih ada di atas di 4550 untuk closing gap. Nah, ini mungkin boleh dilihat sebagai hal yang menarik ya. Mungkin kayak Breeze ya, salah satu yang saya paling suka dari Breeze-nya sendiri ini fast recovery juga. Memang di sini ada gap kecil. Nah, tapi kalau kita lihat dari reversalnya ini lumayan kencang ya, atau recovery-nya lumayan kencang. Nah, kita masih ngelihat mungkin potensi waktu dia turun. Nah, teman-teman jangan sampai mikir wah ini bakal downtrend lagi. Enggak, menurut saya untuk downside-nya sudah nggak begitu banyak ya, apalagi berita-berita jelek udah pada keluar nih. Nah tinggal teman-teman manfaatin momentum waktu dia turun. Nah bagaimana kalau misalnya emiten Raja Ratu? Nah Raja Ratu itu salah satu yang kita suka juga ya, buat Raja atau Ratu. Saya ngelihat dari Ratu atau Raja ini secara teknikal memang dia reversal. Nah tinggal kalau kita lihat reversal kah ini apakah dia ada utang apa enggak. Nah di bawah ini kita bisa ngelihat nih teman-teman ya, ada utang juga kecil di 3480 sampai 3740. Yang berikutnya kita bisa ngelihat ini kenaikannya juga udah mulai lambat ya, hampir sama kayak ISG juga. Nah kalau Raja sebenarnya saya lebih suka Rajanya daripada Ratu ya. Nah untuk entry point Raja kita mesti ngeliat di 1795 sampai 2000. Nah, kita ngeliat reversal point ini yang ada di Raja boleh nih kalau mau betting sini, karena dari trennya ini clear dia reversal ya, tinggal apakah dia pullback dulu ke bawah. Nah tapi yang harus diperhatikan sama dengan emiten yang lain tuh 1480 sampai 1565 itu juga masih ada gap area. Terus apalagi kalau kita lihat dari SMA ya, SMA juga masih ada juga di tempatnya kita. Kita masih ngelihat grup-grupnya SMA ini juga masih like juga untuk trading ini teman-teman. Area-area sekarang 188 sampai 210 itu mungkin entry point area, memang agak lebar karena kemarin kita sempat betting di 210 ya, ternyata dia pullback lebih dalam. Harusnya kita 188 ada masuk untuk average down juga. Untuk SMA terus kayak MTech-nya sebenarnya juga menarik nih kalau mau dilihat MTech-nya ya. Nah MTech-nya ya ini juga udah sampai target kita ya. Hopefully dia ada pullback atau chance untuk pullback ke bawah ya untuk entry point berikutnya. Nah kita masih nunggu pullback-nya. Biasanya kalau pullback ini harapannya nggak langsung sampai ke bawah ya. Kita masih ngeliat mungkin seminggu 2 minggu pullback ya, itu chance untuk masuk lebih sehat. Lalu TOTL, ya TLTL juga harusnya masih sama ya kalau dengan report yang pernah dikeluarkan sama Karel ya. Ini TOTL by technical ini reversal ya. Memang di sini area-area taking profit ya. Mungkin teman-teman kalau pas ada pullback, saya masih ngelihat ya area berapa nih 605 ke bawah itu mungkin teman-teman buat consider untuk masuk. Terus ada juga kalau Sido sih sebenarnya saya suka, tapi kalau untuk Sido saya masih mau nunggu dulu ya movementnya seperti apa seminggu 2 minggu ke depan. Nah yang BRPT ini juga ada nih di kita punya technical atau trading ideas. Kita masih ngelihat 680 710 itu mungkin boleh consider untuk entry points ya. Nah ini mungkin kalau untuk BRPT. Emiten PP, kalau emiten PP sebenarnya hampir semua gerakannya sama tuh ya. Kalau teman-teman lihat dari brand itu ada gap, cuan ada gap, terus dari Petro juga ada gap di bawah. Nah mungkin kalau yang lebih stable saya masih ngelihatnya TPIA nih teman-teman. Nah kalau untuk brand kita ngelihat dari TPI-nya dulu deh. Nah kalau untuk brand di atas ya target kita sebenarnya ke 8825 untuk closing gap area ya. Harusnya
any possible waktu dia turun itu mungkin boleh consider untuk masuk ya teman-teman ya, untuk brand. Terus juga untuk cuan itu kita juga masih ngelihat memang volume transaksinya nggak sebegitu besar ya, tapi kita masih ngelihat potensi dia reversal atau pas waktu dia retesting ke resistance support terakhir atau pas lower high area ini juga boleh dikonsider nih untuk masuk. Yang terakhir mungkin sebelum TPIA ya, di Petro kita ngelihat Petro kemarin kan sempat keluarin result ya, resultnya setelah year on year naik. Terus kita ngelihat juga dari Petro memang beberapa hari belakangan ya, 1, 2, 3, 4 hari kebelakangan dia pergerakannya mulai kecil-kecil ya. Nah biasanya ini ya kalau semuanya kayak gini awal dari distribusi kecil atau sebenarnya dia calon mau pullback dulu, sis di sini juga ada gap area nih teman-teman, mungkin lihat ya 1, 2, 3 gap area. Nah ini mungkin teman-teman boleh consider untuk masuk sana. Mungkin yang terakhir TPIA nih. Nah untuk TPIA dari semuanya menurut saya yang paling bagus secara teknikal ya. Satu mungkin sentimen yang teman-teman udah lihat juga di berita akan ada anak usahanya mau IPO. Nah itu mungkin untuk harga sekarang kalau suruh masuk saya rasa nggak begitu wise ya. Mungkin kalau dia pas pullback 7125 atau 7500 7300 itu mungkin area yang lebih nyaman untuk kita masuk ya. Lebih tepatnya di 7275 7300 lah. Nah ini kalau untuk yang berkaitan sama emiten PP. Nah gimana sama Adaro? Kalau untuk Adaro kita ngelihat sebenarnya kita masih belum mau ngelihat Adaro ya. Nah kalau Adaro sendiri kemarin kan bisnisnya dipindahin ke ADI-nya ya. Nah jadi kita masih mau nunggu nih akan ada apa yang di Adaro-nya. Apakah nanti lebih ke arah green-nya akan dimasukin ke sini pelan-pelan. Anyway masih nunggu progres lah kalau sebenarnya untuk Adaro. Jadi untuk sekarang belum dulu kalau untuk Adaro. Nah kalau Telkom kita ngelihat Telkom sebenarnya cukup menarik ya. Tapi untuk Telkom sebenarnya proxy untuk telco salah satu yang besar kan Telkom ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau semuanya kita ngelihat once semuanya settle soal tarif-tarifan ini ekonomi jadi lebih stable ya, mungkin pas waktu dia pullback atau teman-teman mau betting waktu di bawah 2320 sampai 2500 atau 2400 sampai 2500 lah kalau teman-teman mau ngambil. BRPT tadi udah dibahas. Dewa kemarin juga sempat naik banyak ya. Hari ini juga kalau teman-teman lihat ya, waktu dia naik banyak juga dia berhentinya di 145 which is area-area resisten lah. Jadi hampir sama juga dengan BRMS-nya. Menurut saya sih kalau pas dia pullback kita barusan lihat lagi nanti apakah chance untuk entry lebih ideal. Nah kalau untuk sekarang sih menurut saya nggak dulu ya. Harusnya kalau mau malah taking profit ya, atau mau trading cepat mungkin masih oke. Mungkin untuk sekarang not the right time untuk buy. Petro tadi udah dibahas. Lalu Pani. Oke, Pani kita masih ngelihat masih oke juga sebenarnya Pani. Tapi teman-teman harus ngelihat ya, kalau kemarin dari Pani CBDK tuh pre-salesnya dia juga berkurang atau turun ya, karena mungkin kemarin ada sedikit isu terkait pagar laut dan lain-lain ya. Nah, saya masih ngelihat harusnya dari portofolio Pani itu juga masih menarik banget untuk sekarang. Kalau mau secara teknikal menurut saya belum waktunya untuk beli. Harusnya di bawah ya kalau mau beli untuk sekarang. Kita wait and see dulu dari Pani. Buat Pani atau CBDK. Untuk Pegasnya Pegas kayaknya udah di atas ya. I think kalau untuk sekarang juga masih saya mau tunggu wait and see dulu. Kalau untuk TAPG overall kita masih suka ya. Kita masih ngelihat future-nya mungkin salah satu emiten atau bukan emiten, industri yang kita ngelihat akan perform itu salah satunya di portfolio kita ya, di TAPG ini teman-teman ya. Kita masih ngelihat TAPG and DSNG-nya. Nah kalau TAPG ini teman-teman bisa bandingin ya, TAPG kemarin dia naik, sementara kalau untuk temannya sendiri nih DSNG-nya waktunya si TAPG naik malah dia turun. Nah hal ini kita ngelihat dari DSNG-nya jadi lagged nih. Kalau lagged berarti any chance waktu dia masuk waktu ke bawah mungkin teman-teman boleh consider untuk beli di 705 sampai 735.
Research Trimega kok dia. Research Trimega selalu diupdate kok teman-teman ya. Teman-teman bisa download di kita punya platform ya. Di kita punya mobil apps juga ada. Terus apa lagi nih? Apa ini tadi udah bahas? L-Ship Cuan. L-Ship juga saya suka teman-teman ya. L-Ship. Tapi nggak sekarang ya kalau mau masuk ya. I think tunggulah ke bawah dulu deh kalau untuk sekarang. Yang saya nggak begitu suka nih candle begini nih ya, biasa movement seperti ini kasih tunjuk dia, kita bisa ngelihat dia udah mulai slowing down. Jadi kalau mau sekarang masuk kurang begitu wise ya. Nah akhirnya ada yang tanya nih PNLF, ini salah satu emiten yang menurut saya worth the wait ya. Area 352 sampai 364 itu boleh consider untuk entry points ya teman-teman kalau mau masuk. Kita ngelihat dari kenaikan kemarin dengan pullbacknya dengan nggak ada volume atau turun, waktu pullback ini turun volumenya. Nah ini mungkin teman-teman sebenarnya enak nih, artinya kalau pas dia pullback nggak ada volume itu berarti selling pressure-nya nggak sekencang waktu dia naik ke atas kemarin ya. Nah ini mungkin teman-teman juga boleh lihat ya. Secara risk and reward juga cuman ya less than 10%, harusnya by risk and reward dengan 1.2 risk reward ya harusnya menarik ya untuk PNLF. Nah ini boleh dilihat sih. MBMA saya suka ya, ini juga naik 13%. Kemarin kita ngelihat ya, kalau teman-teman ikutin kita punya live ya, kita masih ngelihat sebenarnya kalau bisa pas dia 7270 nih entry points ya, which is belum kejadian sekarang, udah keburu naik. Nah kalau semuanya teman-teman korelasikan sama IHSG, tadi kan IHSG udah mulai pelan juga ya pergerakannya. Jadi kalau pas dia pelan harusnya ibaratnya gini teman-teman, kalau teman-teman punya fountain glass ya, teman-teman tahu fountain glass itu kayak apa. Nah ini mungkin kalau orang merit ya, ini ada gelas 1, ini gelasnya 2, 3, 4, makin ke bawah makin gede. Nah kita ngelihat sebenarnya kalau pas market lagi ada flow ya, itu flow akan dari gelas yang paling atas sampai ke bawah nih. Nah, curan duitnya otomatis ya pasti yang paling besar dulu ya, which is harusnya di market big caps. Barusan dia turun ke berikutnya dan seterusnya sampai ini full ya. Nah itu mungkin kita masih nunggu ya. Kalau pas ada flow bagus ya, ini mungkin boleh consider untuk masuk ya. Menurut saya untuk sekarang masih belum. Kita masih ngelihat ada potensial downside. Apalagi kalau Mei nih, orang-orang lihatnya bulan Mei cenderung turun. Nah ini mungkin boleh dikonsider. PIVA kemarin setelah dia right issue ya, menurut saya sekarang masih bergeraknya masih belum kemana-mana ya, masih daerah-daerah sini doang ya, dan dia lumayan volatile ya. Nah saya masih ngelihat mungkin kalau dulu untuk PIVA ya sementara masih wait and see dulu. Menurut saya masih belum menarik sih untuk mau masuk ke sini. UNTR salah satu yang kita suka juga, tapi dia pergerakannya lumayan lemot ya. Harusnya di atas ini juga pergerakannya rangingnya lumayan besar ya. Teman-teman bisa ngelihat ya, potensial ranging ya, harusnya kalau teman-teman lihat 33% upside. Market timingnya dari sini deh kita lihat ya. Untuk turun aja dari Desember 2024 sampai 2025 itu masih turunnya pelan-pelan ya. Naiknya juga sama nih teman-teman ya, kalau dilihat ya dari 12 Juni 2024 dia naiknya kurang lebih sampai September. Jadi teman-teman kalau memang punya waktu nunggu area 2020 2000 itu boleh dikonsider untuk entry. Doh, ini juga pernah ditanyain juga minggu lalu. Kita ngelihat Doh buy technical cukup menarik ya. Kemarin kita sempat ngelihat itu di minor trendnya. Kejadian ya hari ini sebenarnya di 2 Mei kemarin. Nah kalau mau sekarang masuk ya tunggu aja lah pas ke bawah. Tapi untuk short term trading aja, menurut saya targetnya sekitar 135 kalau mau entry. Kalau mau exit. Tins itu kita ngelihat juga Tins menarik ya. Ini udah reversal juga. Entry point yang kita mau mungkin di bawah berapa nih? 1050 di bawah 1000 lah. Itu mungkin lebih ideal untuk masuk. Indi itu malah sebenarnya udah tinggi juga ya. Kalau mau masuk Indi nanti dulu deh. Kalau mau masuk Indi ya, memang hari ini naik 4,98%, 4,96% ya. Saya rasa kalau untuk Indi
Kemarin sebenarnya udah hit target kita, jadi kita masih ngelihat, oh ya dia udah closing gap area juga. Kita masih ngelihat dari teman-temannya, kalau yang teman-temannya pas dapat flow karena ada yang sentimen kemarin royalty itu jalan dan dia respon sama market, ya harusnya tinggal balik lagi kayak tadi ya, glass fountain itu kalau dari atas dapat flow otomatis berikutnya ya yang second tiernya lah. AAD kita ngelihat untuk entry points itu di 6225 sampai 6475. Jadi untuk sekarang masih lumayan tinggi menurut kita. BRI apakah Danantara sudah masuk atau masih belum? Nah ini kayaknya belum ya kalau Danantara ya. Tapi mungkin fungsinya kalau Danantara misalnya digunakan untuk pas intervensi market lagi turun ya, sebenarnya menurut saya udah good enough sih. Akra ya, ini juga pergerakannya ranging ya, harusnya udah mulai taking profit. Terus Jati, aduh ini mah susah lah kalau kita ngomong backdoor listing gini ya, 2 hari naik ya. Menurut saya sih nggak dulu deh kalau mau masuk sekarang. Kita benar-benar harus lihat fundamentalnya, harus lihat benar-benar siapa yang masuk, jadi apa enggak. Nah ini masih banyak question mark yang harus dijawab nih. Menurut kita belum dulu sih. Harum Biotechnical, Harum ini memang trend reversal. Kita masih mau nunggu juga di area 690 sampai 725 kalau untuk entry points. Petro tadi sudah sempat dibahas ya. Nah mungkin kita bahas apa aja ya yang ada di stock list kita yang masih cukup menarik ya. Ya INKP juga boleh ya, harusnya dari risalnya lumayan. Terus kalau kita lihat hari ini juga udah lumayan banyak naik ya. Kalau pas market seperti ini ya, menurut saya waktunya taking profit ya untuk sementara. Oke, kalau kita lihat apa aja ya, Adi tadi udah dibahas. Mungkin kayak Bumi itu juga menurut saya masih boleh consider untuk masuk kalau nanti turun. Cimori mungkin ya. Cimori juga kita ngelihat. Nah ini juga menarik ya, harga-harga sekarang ya 4490 untuk entry points ya. By technical harusnya ada technical rebound juga. Upside kurang lebih 17%. Kalau untuk Anta menurut saya udah lumayan tinggi ya. Untuk BRMS pergerakannya jadi hampir sama Dewa dan yang lain-lain ya, lumayan ranging ya. Harusnya manfaatin pas momentum ranging aja. Lainnya apa ya? MPMX. Dari MPMX ini biasanya dia terkenal sebagai emiten yang dividend play nih ya. Harga sekarang sih sebenarnya udah mulai resisten area. Mungkin menurut saya sih taking profit ya. Inet kayaknya masih ini ya. Inet masih suspend ya. Oh masih suspend ya. Terakhir di 28 April. Jadi menurut saya tunggu deh. Kalau untuk Inet masih belum bisa trading juga kok kalau Inet ya. SMA tadi udah dibahas. Aku habis TP KLBF 20%. Good. HGI. Oke, dari HGI menurut saya juga harganya juga stuck ya di area sekarang ya. Menurut saya sih saya nggak mau sentuh dulu kalau untuk ini. Data oh ya, ini sempat ada yang naik data minggu lalu ya. Tunggu di bawah aja deh kalau mau data ya. 1040 1150. Wifi itu juga saya masih suka. Kayaknya dia mau isu kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Kalau lihat ya sambil dicek sama-sama ya. Tapi kita ngelihat area entry 1985 sampai 2080. Astra juga ranging ya, nggak begitu menarik untuk harga sekarang. Dash, nah ini saya juga suka nih, salah satu emiten favorit saya. By technical, kita ngelihat reversal. Jadi kalau tinggal berikutnya kita mau entry-nya di mana ya, range-nya manageable kalau dia turun. Saya masih ngelihat potensial dia
entry 3110 sampai 3560 itu lebih wise untuk masuk. Arto untuk sementara kalau kayak gini sih trading aja sih teman-teman ya. Pas lagi dia di bawah kita mau nangkep dengan risk yang lebih kecil masih lebih oke ya. Untuk sekarang sih udah lumayan tinggi. Menurut saya tunggu dulu kalau untuk ini. SMGR. Oke, kita ngomong soal SMGR ini udah lama sebenarnya downtrend ya. Barusan belakangan ini aja dia ada potensial dia mau reversal. Nah, untuk sekarang juga dia nyangkut ya area-area sekarang. Menurut saya mungkin ada satu kali lagi turun. Mungkin teman-teman kalau mau memanfaatin rangingnya dia di sini itu mungkin lebih baik ya. But untuk sementara trading dulu ya untuk di SMGR. Unilever udah naik ya, udah mulai nyangkut juga ya, kenaikannya nggak bisa kenceng juga ya. Mungkin kalau kita lihat yang rokok ini malah sebenarnya bad technical, ada potensial reversal ya. Terus juga termasuk WIM itu sempat ya kita ngelihat ya, hari ini juga masih naik 0,63%. Kalau mau lihat technical doang 750 itu boleh dikonsider untuk masuk ya kalau untuk di WIM ya. Apalagi nih Eral mungkin ya, Eral itu juga ada. Eral kita sempat masuk teman-teman ya di 248 258. Harusnya untuk sekarang sih kalau mau taking profit untuk short term trading mungkin masih boleh ya, sembari nunggu pas dia pullback atau pas dia turun, pas dia buat high low. Nah itu mungkin teman-teman boleh coba untuk masuk lagi atau re-entry lagi. MBMA tadi udah dilihat. Oh mungkin ini ya, ADMR. ADMR menurut saya juga malah kalau mau consider untuk coba entry ya, trading jangka cepat, jangka pendek. Nah ini mungkin boleh juga dilihat. Oke, kita lihat lagi. Lumayan boring ya teman-teman ya. Kalau naik terus boring, kalau turun terus juga kita takut, nggak nyaman. Tapi kalau market Mei yang harus teman-teman lihat, bulan Mei ini lumayan pendek ya, lumayan banyak libur. Nanti Senin Selasa, nanti akhir bulan kita juga ada libur. Jadi mungkin ya market kalau terlalu banyak libur, terlalu banyak pause itu nggak selalu positif ya. Kecuali kemarin waktu Donald Trump naikin tarif pas kita lagi libur, nah itu mungkin positif buat kita. Walaupun market yang lain itu pada merah ya. Film juga hari ini naik ya, kurang lebih 11%, tapi mungkin dia punya turnover, teman-teman harus perhatiin ya kalau mau trading di sini. Overall kalau kita lihat ya marketnya masih lumayan boring juga. Untuk sementara view kita masih trading jangka pendek dulu. Nah gimana nih kalau yang gold nih, gold rupiah ya, kalau kita lihat secara makro. Kita kalau sempat teman-teman ikut yang discuss waktu sama Farul, dia udah ngomong kan sell gold ya. Nah kalau sell gold ini sebenarnya Farul ada keluarin juga nih, sell gold go to yen ya. Nah mungkin teman-teman boleh lihat tuh untuk reportnya Farul yang terbaru, kenapa risetnya yen ini cukup menarik. Nah kalau begitu tinggal apa implikasinya tuh, impactnya sama Indonesia. Nah anyway kalau untuk goldnya sendiri kita ngelihat sebenarnya dia masih belum patah tren ya, kemarin sempat pullback ya, tapi saya ngelihat harusnya untuk penguatan gold ini nggak lebih kencang ya, atau sudah mulai terbatas. Hal yang sama dengan rupiah kita hari ini juga lumayan flat ya teman-teman ya, kalau dilihat tuh tutupannya flat ya, nggak beda jauh sama penutupan kemarin. Jadi kalau kita ngelihat biasanya nih kalau setiap kali penurunan pasti ada rebound. Nah mungkin rebound itu teman-teman jangan buru-buru menyimpulkan dolarnya akan tetap naik ya. Nah ini menurut saya nggak begitu juga ya, karena kita mungkin yang turun duluan ya, atau sebenarnya karena turun duluan mungkin sekarang kita menguat duluan nih. Nah mungkin menurut saya kalau dilihat dari technical gini, potensi dia untuk turun itu lebih besar dari potensi dia untuk naik. Itu untuk gold ya.
Ini juga lumayan di pullback. Doh tadi udah dibahas. PEC itu juga yang kemarin sempat rame ya, hari ini naik 2,09%. Oh iya, kemarin itu sempat ya, mungkin ada teman-teman beberapa yang ngelihat soal plan right issue-nya dari PEC ya. Ternyata kemarin malah itu dibantah sama pihak PEC-nya sendiri ya, right issue-nya nggak bisa 30T. Nah ini mungkin yang membuat kemarin market waktu hari weekend kemarin lumayan banyak ya orang yang dump tuh, kurang lebih 8,98% penurunannya. Hari ini lumayan ada perlawanan ya. Jadi menurut saya sih kalau berkaitan sama isunya masih belum jelas ya, kita masih sama-sama nunggu kalau untuk PEC. BBTN juga sebenarnya oke ya teman-teman ya. Dia juga udah reversal. Menurut saya salah satu bank yang saya juga suka itu di BBTN-nya. Oke, tadi kalau bicara soal ini ya, yang PNLF ya, gimana kalau teman-temannya atau saudaranya nih? PNLF-nya obviously menarik. Dari PNBN-nya, ini PNBS ya. Dari PNBN-nya juga hampir sama ya. Ini mungkin kalau mau consider masih oke juga, tapi mungkin lihat ya turnover-nya. Yang terakhir mungkin Panin, hampir sama ya semuanya. Jadi kalau kayaknya satu jalan, yang lain jalan semua nih kalau untuk Panin Group. SMBR. Udah keburu naik ya. Jual lah kalau udah naik ini. Kija. Nah ini mungkin boleh dilihat nih. Pergerakannya ya. Nah, coba aja masuk di 170 ke bawah ya. Brand udah dibahas belum? Brand tadi sudah dibahas di depan kebetulan ya. Oke. Jadi overall disimpulkan apa ya? Marketnya lumayan boring ya. Jadi untuk sementara saya pribadi saya masih stay cash kurang lebih 50-60% ya teman-teman ya. Jadi saya masih nunggu. Kalau kemarin di setiap bulan Mei kita ngelihat kecenderungannya turun, ya otomatis itu sama kayak gini teman-teman. Kalau setiap hari hujan, mungkin teman-teman at some point akan sedia payung hujan ya. Nah jangan sampai kalau kemarin trennya bulan Mei itu cenderung turun ya. Nah teman-teman tetap aja hajar deh di bulan Mei. Siapa tahu ini naik ya. Nah mungkin akan lebih baik kalau teman-teman ada cash kalau pas lagi turun. Karena barang-barang udah banyak yang lumayan naik duluan ya. Nggak ada rebound, nggak ada remnya. Ya mungkin teman-teman harus perhatiin juga waktu barang naik pasti ada yang jualan. Yang jualan either dia jualannya nyangkut sebelumnya or dia jualan taking profit. Nah itu mungkin teman-teman harus perhatiin ya. BTC, nah kalau BTC salah forum deh ya kayak gini ya, biar yang ahli-ahli BTC yang ngelihat BTC. Tapi kalau saya ngelihat singkatnya ya, saya masih ngelihat BTC masih menarik sih ya kalau kita ngelihat. Tapi balik lagi, concernnya pengguna kripto ini use case-nya mau dipakai buat apa? Koinnya itu. Apakah kita butuh koin segitu banyak? Nah, itu yang harus diperhatiin. Karena kalau nggak dipakai atau nggak bisa digunakan untuk apa-apa, koinnya memang mungkin jalan, tapi ya udah. Kalau pas lagi loss, ya hilang aja kayak gitu kan. Nah, ini mungkin yang jadi concern orang cepat lambat ya. Biasanya kalau kita ngomong koin ya nggak jauh-jauh, yang besar ya Bitcoin, Ethereum lah, atau XRP lah, yang mungkin use case-nya masih bisa diraba-raba tuh. BCA tadi dibahas multipolar. Kalau dari multipolar, technical wise cukup menarik, but saya nggak mau masuk untuk ini ya, untuk harga sekarang. Cashnya buat IPO CDA. Fact-nya gini teman-teman ya, seberapa bagus CDIA sama seberapa banyak teman-teman bisa dapat, ini harus kita realistis. Semakin bagus barangnya, semakin banyak peminatnya, semakin sedikit kita bisa dapat barang. Jadi let's say teman-teman ya mau masukin 100 juta tuh, at the end of the day kalau teman-teman cuma bisa masuk maksimal total 5 juta, 3 juta, even dia naik 25% walaupun itu duit ya teman-teman ya. Tapi kan teman-teman
bandingin sama barang-barang lain yang kita bisa masuk dengan size yang lebih besar, apakah worth it untuk untuk invest 100 juta yang belum tentu kena ya. Padahal kalau sebenarnya kita masuk 100 juta biasanya ke emiten lain yang bisa naik let's say 5% atau 3%, mungkin nominalnya hampir sama dengan kenaikan CDIA atau sebenarnya emiten-emiten lainnya. Nah, ini teman-teman harus pikirin benar-benar nih. Adi, ini juga udah lumayan tinggi kalau menurut saya ya, untuk Adi. Oke, kalau kita ngomong CDIA biasanya kan nggak lari jauh-jauh ya dari induknya TPIA nih. Nah teman-teman mungkin harus lihat nih resisten ya. Oke, tanda tanya apakah ini resisten ya. Teman-teman bisa lihat itu resisten, bisa lihat aja naik terus ke atas. But kalau teman-teman yang punya view ini ranging ya, berarti harusnya udah mulai taking profit dulu ya. Nah menurut saya lepas itu nanti duitnya mau dimasukin ke CDIA atau mana, yang harus diperhatiin kapan nih IPO-nya. Kalau semuanya kita jualan sekarang padahal IPO-nya masih nanti 2 bulan 3 bulan lagi ya, terus kita masa nggak ngapa-ngapain ya. Lebih baik kita cari barang lain dulu nih ya. Menurut saya kalau untuk sekarang ya, waktu uncertainty-nya kurang begitu bagus ya, cari atau ngelihat potensi fundamental atau potensi emiten yang fundamentalnya bagus nih, atau yang growth story-nya masih ada ya. Oke, kalau cuan gimana? Tadi cuan udah dibahas deh. Cuan ya, saya masih ngelihat kayak grup-grupnya PP atau Prayogo ini sebenarnya chartnya hampir sama. Technical wise itu banyak gap di bawah juga, kita nggak pernah tahu kapan ditutup. Tapi saya lebih percaya sooner later itu yang namanya gap pasti tutup ya. Lebih baik ditutup sekarang daripada ditutup nanti ya. Ya sama, mau cuan, mau Petro, mau Raja, mau Ratu, BRPT, mungkin satu lagi Petro ya. Menurut saya sama sih gitu. Nah tinggal sekarang gini, kira-kira yang harganya relatif lebih stabil yang mana? Kalau saya ngelihat harusnya di BRPT. Misalnya gini, karena BRPT ini kan sudah sempat masuk MSCI ya. Nah kalau memang poin dari grupnya Prayogo ini mau masuk ke MSCI at some point ya, harusnya nggak mungkin dong ngapain dia biarin barangnya satu keluar MSCI, satu masuk MSCI nih. Nah ini sebenarnya yang jadi consider, kenapa nih kemarin kok BRPT satu-satunya V-shape dulu nih ya. Nah mungkin karena kalau dia terus turun ya, otomatis bisa-bisa dia keluar nih dari MSCI. Nah ini sebenarnya nggak bagus juga buat emitennya ya. Nah ini kalau menurut saya reason kenapa BRPT-nya naik tuh. Kalau untuk ISAT lumayan tinggi juga ya naiknya. Menurut saya sih tunggu dulu deh pas waktu dia ke bawah. Saya rasa cukup banyak juga ya pertanyaannya, kurang lebih ya muternya di situ aja. Marketnya memang lagi kurang atraktif ya, apalagi kalau dilihat dari market hari ini kan bursa Asia pada libur juga. Nah mungkin teman-teman harus lihat ya, marketnya mungkin potensial akan slow down juga. Nanti kita akan libur panjang juga ya di bulan Mei ya, kurang lebih Senin Selasa ya. Nah ini yang biasanya market kalau pause kayak gini nih, ibaratnya teman-teman udah mau lari terus ada yang nge-pause, ada yang nahan larinya. Nah otomatis market lebih baik kalau aku masuk nih sekarang nih, tahu-tahu besok setelah masuk ada bad news, otomatis orang-orang lebih cenderung kayak oke lah stay cash dulu. Nah ini mungkin yang saya lihat ya teman-teman ya. Terus juga DKFT juga menurut saya udah hit target juga. Saya masih ngelihat kalau DKFT entry points I think di area sini ya, kalau mau masuk di berapa nih, 260 sampai 274 kalau mau coba entry ya. Untuk sekarang no, saya masih menunggu dulu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya untuk update hari ini. Thank you ya. Marketnya memang agak slowing down, jadi saya masih ngelihat
potensial untuk IHSG ini ada potensi dia turun dulu nih sementara. Nikmatin aja mas marketnya, tapi yang jelas jangan sampai pas teman-teman barang marketnya turun kita nggak punya cash atau kita nggak punya aset tuh beli tuh. Nah itu mungkin yang menurut saya teman-teman harus lebih wise untuk ngatur money manajemennya. Kenapa? Poinnya salah satunya adalah cenderungan dari bulan Mei ini kan memang biasanya turun nih, orang-orang pada rebalancing, terus orang-orang kalau bulan Mei Juni ini orang-orang pada liburan ya. Terus juga kita masih ngelihat uncertainty-nya masih belum jelas juga. Tinggal kita lihat apa yang bisa buat market drive ini bagus. Salah satunya yang kita harapkan sebenarnya kayak ada pemotongan suku bunga kan, rate cut ya. IHSG kapan koreksi? Oke, hopefully soon ya kalau dari technical ya saya ngeliat ya. Tapi tinggal seberapa dalam nih dia turun. Kalau dia turun terlalu dalam langsung kencang kayak kemarin, harusnya enggak juga. Tapi mungkin setiap dia penurunan mungkin jadi potensial kita untuk masuk barang ya. Koreksi bottomnya berapa? Well, kalau kita ngomong bottom ya, worst ya saya ngelihat 5958 karena ada gap gede itu di situ. Belum pernah dalam sejarah saya ngelihat IHSG nggak closing gap. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat worstnya ya saya ngelihat mungkin arah berapa nih? Kurang lebih potensial 12% tuh. Nah tinggal 12%nya sharp atau pelan-pelan ya, kita nggak ngerti. Satu, yang kedua eventnya apa kita masih belum tahu juga. Apakah nanti yang 90 hari untuk yang postpone trade war tarif Trump ini ya kita masih belum lihat ya teman-teman ya. Overall kita masih ngelihat harusnya second half ini kita getting better ya. Tinggal gimana kita yang di first half ini adjustment sama kondisi ekonomi yang ada, pemerintah yang baru, sama faktor eksternal terutama dari sentimen luar negeri ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya untuk besok. Jangan lupa ya, good luck buat besok. Semoga teman-teman prepare lah untuk kalau semuanya ada barang murah jangan lupa nampung. Oke, thank you. Bantuannya untuk tahu cara ubah rekening bank withdrawal. Oke, teman-teman, kalau untuk usulan ini bisa kontak ke 021 292 49000. Oh ya, mungkin yang terakhir teman-teman. Jadi ada beberapa case yang dimana orang DM ke kita, gimana nih kalau mau nanya-nanya ya. Kalau teman-teman tahu ya, kita tuh punya Telegram group teman-teman ya. Telegram group kita open buat Trimega clients ya. Kita nggak open untuk umum, tapi kalau teman-teman mau join boleh tuh kontak, atau mungkin nanti kita akan coba masukin link untuk joinnya. Kita prioritaskan ke klien-kliennya Trimega dulu sih. Oke, itu dulu teman-teman. See you next week. See you hari Rabu ya nanti sama sesinya Glenn. Thank you and good luck.